Halo teman-teman, di bagian yang keenam dari tutorial basic MySQL, kita akan belajar tentang replace statement. Jika sebelumnya kita telah belajar tentang insert into dan juga update, replace statement ini memiliki dua tipe sintak. Jadi ada replace into, kemudian nama tabelnya, nama kolom, dan juga values-nya. Yang kedua adalah replace into, nama table, set, nama kolom, value. Ini yang kedua hampir mirip dengan update data menggunakan perintah SQL. Bagaimana statement insert into bekerja? Nah, jadi ketika kita menggunakan insert into, prosesnya adalah seperti ini. Jadi pertama kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu query SQL-nya. Kemudian ketika perintah itu dieksekusi, secara otomatis engine SQL akan mencari apakah ada kata kunci unik di dalam table tersebut. Jika kata kunci unik itu sudah ada atau sudah eksis, maka secara otomatis dia akan memberikan return false. Jadi datanya akan gagal tersimpan. Jika kata kunci unik di record yang kita insert ternyata belum ada, secara otomatis data akan terinsert ke dalam table. Terus bagaimana statement update bekerja? Sebenarnya hampir statement update ini pertama tentunya karena kita mengupdate data, jadi yang paling penting adalah dia akan mencari, kebalikan dengan statement insert, update ini kita akan mencari datanya terlebih dahulu. Jika data itu ada, maka data itu akan dimodifikasi. Nah, jika gagal, otomatis MySQL akan memberikan respon error. Jadi berbanding terbalik dengan statement insert. Jika tadi insert itu, jika datanya sudah ada atau kata kunci uniknya, misalnya ID primary key-nya ternyata sudah terdapat di table, otomatis dia akan gagal dan MySQL memberikan respon error. Jika datanya ternyata belum ada atau kata kunci uniknya belum ada, data itu akan terinsert ke dalam table menjadi sebuah record baru. Nah, kita ke pembahasan kita yang ketiga, yaitu bagaimana proses bagian alur dari statement replace. Jadi statement replace ini ada dua kategori, tapi dua-duanya akan terinsert ke dalam database. Kategori yang pertama, jika ternyata kata kunci unik di record yang akan kita simpan itu ternyata ada, maka dia akan mereplace data yang ada dengan data yang baru. Kemudian jika ternyata kata kunci unik di dalam table atau di dalam database itu tidak ada, maka dia akan menginsertnya menjadi sebuah record baru. Nah, ini jadi dua-duanya akan tereksekusi. Berbedanya jelas ya tadi, bahwa ketika kita menggunakan perintah insert, ya otomatis dia akan insert itu berarti menginsert data baru. Ketika update, mereplace data yang sudah ada. Jadi dengan replace ini kita bisa menghemat penggunaan query. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan, bahwa ketika kita menggunakan replace into dan menambahkan perintah set, ini perlu diperhatikan bahwa kita perlu mendefinisikan semua kolom terlebih dahulu dan
menentukan value-nya apa. Karena jika misal kita punya, di sini saya punya tabel order, ada order ID, ada client ID, ada quantity, ada cost. Nah, jika salah satu kolom ini tidak kita definisikan, maka nilainya akan bisa jadi nilainya adalah null jika table itu tidak punya nilai default. Oke, teman-teman, kita langsung studi kasus saja. Kita coba sekarang siapkan terlebih dahulu tabelnya, jadi teman-teman nanti bisa langsung copy paste di sini. Coba kita copy paste. Sebelumnya saya sudah membuat sebuah database dengan nama Halovina aja DB. Coba kita eksekusi. Tabelnya berhasil dibuat. Kemudian yang kedua, kita persiapkan datanya. Oke, mari kita refresh terlebih dahulu. Di sini kita sudah punya data order dengan ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini ada dua perintah atau dua tugas yang perlu teman-teman selesaikan. Pertama, tulis pernyataan SQL replace yang menyisipkan dua perintah baru dengan detail berikut. 1, teman-teman perlu menambahkan data dengan order ID 9, client ID CL1, kemudian product ID P1, quantity 10, costnya 5.000. Yang kedua, order ID-nya 10, client ID-nya CL2, product ID-nya P2, quantity-nya 5, costnya 100 dengan menggunakan SQL replace. Jadi yang akan kita pakai di sini adalah SQL replace into. Kita coba ya, terlebih buat perintah SQL-nya. Replace into, nama tabelnya adalah order. Tabel order itu ada order ID, kita perlu definisikan dulu order ID, terus ada client ID, terus di sini ada product ID, ada quantity, kemudian ada cost. Seperti halnya menggunakan perintah insert into values, kita juga perlu mendefinisikan values. Kemudian kita masukkan nilainya yang tadi. Nah, yang pertama adalah client ID-nya, order ID-nya 9, terus client ID-nya adalah CL1, selanjutnya product ID-nya adalah P1, quantity-nya 10, cost-nya 5.000. Oke, yang kedua adalah order ID-nya 10. CL2, client ID-nya CL2, product ID P2, lalu quantity 5, quantity-nya 5, cost-nya 100.
Oke, kita coba eksekusi. Ya, berhasil. Kita coba lihat di table orders, data telah terbentuk. Selanjutnya kita akan coba menjawab tugas yang kedua. Perhatikan bahwa biaya pesanan nomor 9 adalah 5.000. Ini adalah sebuah kesalahan. Pesanan harus berharga 500. Anda harus membantu mengubahnya menjadi 500 dengan menulis pernyataan replace yang relevan. Oke, jadi kita coba menggunakan, karena kita mau update berarti kita menggunakan replace into table set. Nah, kita coba pakai ini, replace into nama tabelnya order set kita perlu mendefinekan semua table, semua field ini kita define terlebih dahulu. Kita perlu men-set value-nya, order ID-nya 9, terus client ID-nya masukin CL1. Jadi ketika kita menggunakan perintah set, kita harus menentukan value dari tiap kolom di table yang akan kita update datanya. Ini perbedaannya berbeda ketika kita menggunakan perintah update di SQL dengan menggunakan query SQL. P1 quantity tadi 10, perintahnya adalah quantity-nya adalah 10. Quantity-nya benar, quantity-nya 10. Pesanannya harus pesanannya berharga 500. Cost-nya adalah 500. Kita coba eksekusi. Apakah berubah? Harusnya 5.000 berubah jadi 500. Iya, berubah. Oke, kita akan mencoba membuktikan kenapa kita wajib mendefinisikan value dari kolom, yang semua value dari kolom yang akan kita replace atau kita update datanya ketika kita menggunakan replace into. Oke, kita coba sekarang. Client ID dan product ID saya hapus. Jadi harusnya nilainya adalah 0 karena default value-nya tidak kita set. Kita coba sekarang. Kemudian kembali ke table order. Ya. Oke, teman-teman. Jadi di tutorial ke-6 ini kita telah belajar tentang penggunaan replace into. Replace into ini punya hampir mirip sebenarnya dengan insert into dan update. Ya, dua-duanya punya kelemahan dan kelebihan. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan teman-teman.